Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Eko. Ya Bu, makasih Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Sehat sekali. Oke, Iya Bu. apa yang akan kita bicarakan Pak hari ini? Ya Bu, jadi saya kesini itu rasa ada yang ingin saya bicarakan itu Bu. Itu Iya, eh, terkait dengan mengajar Bu. iya. Ya, terkait dengan Eh, mengajar. ada apa emangnya Pak dengan mengajar Bapak? Ya Bu, terus terang saya sedikit galau ya, sedikit galau. Karena saya rasa murid saya itu agak banyak yang sering atau kurang memahami materi yang saya ajarkan. Oh gitu ya Pak ya. Nah, iya. Eh, kira-kira berapa kalau misalnya kita presentasikan ya Pak ya, berapa persen siswa yang belum memahami materi yang Bapak sampaikan? Iya, sebenarnya sih bervariasi ya. Tapi kalau dibilang sedikit juga enggak. Mungkin ya 40% gitulah, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Iya, sekitar 40% ya yang iya. masih kesulitan dalam memahami materi yang Iya. Bapak ajarkan. Ini masalah seperti apa yang Bapak hadapi ketika sampai menyebabkan siswa Bapak itu ada 40% yang tidak memahami materi Bapak? Em, itu jadi pada saat ngajar kan murid-murid tersebut ini kurang paham, jadi pas di sewaktu dikasih soal ini ternyata banyak yang nggak paham, nggak ngerti, jadi kesulitan mereka mau jawab, masih banyak yang bertanya. Jadi seperti itu maksudnya Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Wah, Ya. bakalan menarik sekali nih, Pak, pembicaraan kita hari ini. Mm-mm. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, karena kan kemungkinan tidak lama ya, Pak, ya, paling di 10 sampai 15 menit saja pembicaraan. Ya Hal Bu. apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin sih Bu nanti habis ngobrol kita eh, saya bisa menemukan solusi lah Bu, solusi gimana biar murid saya ini Mhm. bisa paham dengan apa yang saya ajarkan. Tapi lebih fokusnya sih ke saya sih Bu, maksudnya apa sih yang nanti perlu saya lakukan gitu Bu. Oke, menarik sekali, Pak. Oke, sebelum mencari solusi lebih lanjut, Pak, kira-kira nih menurut Bapak, kondisi yang sangat ideal dalam proses pembelajaran itu seperti apa, Pak? Menurut Bapak dulu nih. Eh, Ya menurut saya sih guru menyampaikan materi ataupun mengajar, intinya mengajak siswa belajar Bu ya, belajar Iya, bersama, kemudian murid paham, dapat meresap atau menangkap apa yang dipelajarinya. Jadi ada yang didapatkan ya Bu dari pelajaran, bukan bukan tidak dapat apa-apa gitu atau sedikit yang dipahaminya. oke. Jadi menurut Pak Eko, kondisi yang ideal itu adalah ketika selesai Bapak mengajar, siswa yang Bapak ajar itu mendapatkan atau memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Sekarang Iya, kalau begitu. misal iya. Sekarang ya Pak ya, kalau misalnya kita berikan angka, tadi kan angka kondisi ideal itu kita beri angka 10, 10. Jadi kalau menurut Bapak dalam kondisi yang sekarang dengan 40% siswa itu tidak memahami materi yang Bapak ajarkan, kira-kira Bapak itu sekarang berada di skala yang keberapa Pak? Dari 1 sampai 10? Baik, kalau saya nilai diri saya untuk keberhasilan memberikan pemahaman kepada murid ya Bu ya. Mm-mm. Nah,
Ini mungkin di angka 6, Bu. Oh, di angka 6 ya, Pak, ya. Hal apa yang menjadi kendala Bapak sehingga Bapak itu berada di angka 6 pada saat proses pembelajaran, Pak? Ya, ya itu tadi karena menurut saya masih banyak yang belum paham. Iya, Kalau sedikit lah ya 2-3 orang mungkin itu saya dapat memahaminya. Mungkin perlu waktu tambahan, tapi ini agak lumayan banyak yang tidak iya, paham. Jadi saya rasa mungkin di angka 6, tapi tidak juga sampai separuh. seperti itu. Kira-kira Pak, setelah ini nanti Bapak itu ingin di angka berapa gitu? Dari 1 sampai 10. Tadi kan 6, idealnya 10. Nah, sekarang Bapak tuh mau peningkatan ke angka berapa? Ya mungkin sama patokannya seperti murid tadi ya. Kalau Iya. misalnya lebih sangat banyak murid atau kebanyakan murid yang lebih paham, ya di angka 9, Bu. Oh, angka Bisa 9. 9. Baik, seperti itu. Kira-kira Pak, untuk mencapai angka 9 tuh hal apa saja yang akan Bapak lakukan? Nah, ini Bu, jadi ini sebenarnya yang ingin saya bicarakan ya dengan Ibu. Jadi untuk masalah ini saya ada terpikir ke metode pembelajaran ya Bu ya. Iya, Mungkin dalam mengajar saya masih eh, dirasakan oleh murid belum menarik Bu untuk cara mengajarnya, sehingga fokus mereka atau ketertarikan mereka itu agak kurang untuk dengan iya. pengajaran saya. Oke, berarti terkait Jadi dengan ya, jadi saya ingin fokus nanti gimana mengembangkan atau memberikan pembelajaran dengan cara mengajar atau metode yang lebih baik. yang lebih baik sehingga siswa-siswa Bapak lebih mudah paham gitu ya Pak ya dari materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira Pak, Ya, itu kan ibaratnya Bapak akan mengembangkan kompetensi Bapak dalam menggunakan metode pembelajaran yang menarik. ya. Langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Kira-kira. Eh, saya pikir belajar secara mandiri terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Jadi saya bisa cari sumber-sumber belajar iya, yang paling mudah tentunya di internet atau buku-buku digital tentang metode pembelajaran. Kemudian saya juga ingin mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan strategi pembelajaran lah atau metode pembelajaran. wah, menarik sekali Pak yang akan Bapak lakukan. Saya rasa itu sudah baik sekali. Jadi kapan Pak rencana Bapak akan melakukannya? Untuk rencananya ya karena ini masih di awal semester, Iya, jadi saya akan lakukan sesegera mungkin. Di minggu depan saya akan mulai mempelajarinya, akan iya. mencari-cari melalui media internet. Kemudian untuk pelatihannya saya akan sambil melihat pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, saya rasa untuk pelatihan ini kan juga cukup banyak ya Iya. di sana. Saya targetkan sih bulan ini sudah mulai di akhir bulan ini. Oke, jadi bulan ini Bapak sudah mulai melakukannya, Pak ya. Ya, Jadi hal pertama yang akan Bapak lakukan nih dalam waktu terdekat, karena kan bulan ini nih sudah akan melakukannya, yang akan Bapak lakukan pertama kali. untuk pertama kali ya Bu ya. Iya, Untuk pertama kali eh, saya akan mencari dulu sumber-sumber belajarnya. iya. Kemudian saya akan mencari juga pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian akan membuat sebuah jadwal belajar. Wah, menarik sekali Pak apa yang Bapak sampaikan. Jadi kira-kira nih karena waktu kita sudah sudah hampir 10 menit nih Pak. Apa yang dapat Bapak
apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira? Apakah Bapak sudah apakah solusinya yang tadi Bapak inginkan itu sudah ada seperti itu? Ya, jadi tadi terkait dengan murid saya yang masih banyak kurang paham dengan pembicaraan ini, saya rasa saya agak sedikit lebih lega karena uh, ada langkah-langkah yang bisa saya lakukan. Iya. Baik, mungkin kita bisa ketemu di waktu berikutnya setelah Bapak melakukan langkah pertama dalam waktu terdekat ini, karena saya sangat tertarik sekali dengan pembicaraan kita hari ini. Kita akan sama-sama belajar ke depannya bagaimana mengembangkan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa kita, supaya siswa kita lebih paham. Bisa ya Pak ya, kita ketemu di minggu berikutnya? Tentu, Karena Bu. menarik sekali nih Pak. Ya, Oke. tentu, Bu. Oke, terima kasih Pak telah berdiskusi dengan sangat menarik sekali hari ini. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak Rija. Ya, silakan masuk. Terima kasih Bu. Boleh saya duduk? Ya, silakan. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah Bu. Baik saya Bu. Cuman lagi sedikit capek aja hari ini Bu. Oh, kenapa? Ada apa dengan Nak Rija? Tadi saya bertengkar Bu dengan Dinda. Oh, bertengkar dengan Dinda. Terus, apa yang membuat kamu bertengkar? Tadi Dinda mengolok-olok saya terus Bu, karena dia Begitu. melihat seragam saya berbeda dengan seragam yang dipakai dengan yang lainnya Bu. Oke, lantas kedatangan Nak Rija ke sini mau menyampaikan hal tersebut ya. Iya Bu. Ya, jadi uh, dalam kita diskusi aja ya, Nak Rija ya. Iya Bu. Terus uh, yang ingin Nak Rija sampaikan itu tentang tujuannya yang seperti apa tujuan Nak Rija? Uh, saya ingin nantinya Bu tidak bertengkar lagi Bu dengan Dinda, karena sudah sering sekali saya bertengkar dengan Dinda Bu. Oh begitu. Jadi kita fokus dalam diskusi ini tentang mencari solusi supaya tidak bertengkar lagi ya. Oke, Iya Bu. baiklah Nak Rija. Kira-kira apa solusi yang yang Nak Rija pikirkan untuk mengatasi masalah ibu tersebut, masalah Nak Rija tersebut? Uh, karena saya lupa ya Bu ya, alasan Dinda mengolok-olok saya kan, sering mengolok-olok saya kan karena saya sering lupa Bu. Yang pertama Iya. saya hari ini saya lupa pakai seragam yang seharusnya yang lain pakai pramuka, saya masih pakai seragam batik hari ini. Terus sebelum-sebelumnya juga sempat kejadian kadang saya lupa membawa baju olahraga, bahkan saya lupa juga Bu membawa tugas. Jadi mungkin solusi yang saya bisa cari itu mungkin adalah membuat pengingat untuk diri saya sendiri, Bu. Oke, begitu ya, Nak Rija. Nah, kira-kira dari yang solusi Nak Rija sampaikan dalam melakukan hal tersebut, apakah ada kendala? Kendalanya, Bu,
Takutnya saya perlu pengingat, Bu. Jadi takutnya ketika saya lupa tidak ada yang mengingatkan. Itu sih yang menjadi kendala pada saat saya melakukannya, Bu. Jadi Oke, tidak ada yang mengingatkan. jadi hambatan atau kendala yang dikhawatirkan Nak Rija itu tidak ada yang mengingatkan ya. Iya, takutnya orang tua saya juga lupa mengingatkan saya, Bu, karena kan mereka pagi-pagi sudah bekerja gitu, Bu. Jadi sebelum saya berangkat ke sekolah, ibu dan ayah saya sudah pergi bekerja, Bu, seperti itu. Iya, oke Nak Rija. Jadi Nak Rija, eh, usaha yang ingin Nak Rija capai dalam tujuan ini seperti apa Nak Rija? Eh, Usaha ya, Bu, ya. Usaha Ya, yang ingin saya capai itu adalah saya tidak lupa lagi, Bu. Jadi saya bisa sama seperti teman-teman saya yang lain, jadi memakai seragam yang sama, tidak lupa mengerjakan tugas sehingga teman-teman tidak mengolok-olok saya. Jadi mungkin usaha yang bisa saya lakukan adalah membuat catatan kali ya, Bu, ya, di kamar saya. Jadi saya bisa ingat apa yang harus saya lakukan besok paginya, seperti itu, Bu. oh begitu. Oke Nak Rija, untuk ukuran kesuksesan dalam mencapai perubahan yang Nak Rija lakukan itu seperti apa Nak Rija? Eh, Kesuksesan dalam hal apa, Bu? Maksudnya, Bu? Dalam hal menerapkan apa namanya, meningkatkan eh, nilai-nilai positif yang Nak Rija lakukan tadi. Contohnya biar tidak lupa lagi seperti itu. Saya sudah bisa melakukannya secara keseluruhan, Bu. Jadi tidak ada lupa-lupa lagi. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya kalau belajar ya, Bu, ya. Nah, itu bisa dapat angka 90 lah gitu, Bu. Oh, begitu ya Nak Rija, baiklah, bagus. Hmm, oke Nak Rija, kira-kira apa saja yang Nak Rija telah persiapkan untuk melakukan rencanamu, ya Nak Rija tadi? Yang saya siapkan eh, mungkin membeli membeli apa itu, Bu, namanya, sticky note Kak, Bu. Nah, itu yang Ya, mungkin bisa ditempel di kamar saya, terus meminta orang tua saya kali, Bu, membangunkan saya dan mengingatkan saya bahwa hari ini hari apa supaya saya tidak lupa dengan seragam gitu, Bu. oh gitu ya. Iya. Jadi dengan cara membeli sticky note, mencatatnya, kemudian eh, apa namanya, minta tolong kepada orang tua untuk mengingatkannya ya, begitu ya, Nak Rija ya. Iya. Iya, Bu, Oke, seperti itu, Bu. oke, Nak Rija. Terus kira-kira komitmen Nak Rija untuk melakukan hal tersebut seperti apa, Nak Rija? Komitmen saya itu akan berusaha selalu melakukan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Jadi saya berusaha untuk mencatat semua hal-hal yang perlu saya ingat, Bu. Itu komitmen saya. Oke, bagus sekali. Ah, untuk keterlibatan orang-orang siapa saja misalnya yang terlibat dalam kegiatan Nak Rija dalam mencapai tujuan Nak Rija tersebut. Yang mungkin bisa terlibat, Bu, dalam proses rencana saya itu mungkin teman-teman saya juga bisa, Bu. Eh, saya perlu keterlibatan ibu juga sebagai guru saya untuk mengingatkan saya juga. Teman-teman sudah tadi, Bu, ya, untuk mengingatkan saya dan juga orang tua saya, Bu, yang ada di rumah dan keluarga saya juga.
Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya tidak terjadi perkelahian ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi rencananya kapan kamu Nak Rija mulai menerapkannya? Sesegera mungkin, Bu. Jadi segera mungkin akan saya eh, laksanakan apa yang telah kita bicarakan hari ini, Bu, supaya saya tidak diolok-olok lagi, Bu. Oke, baiklah Nak Rija. Dari rencana Nak Rija tadi, mudah-mudahan untuk selanjutnya Ibu bisa berkomitmen untuk menjalankan menjalankan rencana Nak Rija tersebut. Oh iya, Nak Rija, komitmennya seperti apa? Ibu pengen tahu. Saya akan berusaha untuk mencatat semua yang perlu saya ingat setiap hari dan selalu berusaha untuk tetap melakukannya, Bu. Oh, bagus sekali. Baiklah Nak Rija, dari pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu, atas diskusinya. Sama-sama Nak Rija.